Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian bisa bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran ekonomi yang kelas 12. Sebelumnya Bapak sudah memberikan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi khususnya akuntansi pada bab 1. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan ke bab 2 ya. Materinya yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, pada persamaan dasar akuntansi ini ya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini bisa menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa mengamati gambar berikut ini ya. Silakan amati dulu. Itu satu mobil ya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah hubungan antara aset, aset ini kekayaan ya, kekayaan perusahaan dan persamaan dasar akuntansi ya. Apakah hubungannya antara kekayaan, antara aset, perusahaan dan persamaan dasar akuntansi? Kalian nanti bisa ya mencari jawabannya sendiri ya. Oke, kita teruskan. Ini ada konsep persamaan dasar akuntansi. Ya. Yang A, konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak dalam kurung kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Bapak ulangi, konsep mendasarnya yaitu adanya ya, atau dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain ya. Itu konsep mendasarnya. Baik, kita teruskan. Nah, ini ya, dari konsep yang tadi Bapak uraikan bahwa aset atau kekayaan itu sama dengan ekuitas pemilik. Apa itu ekuitas? Nah, ekuitas adalah modal. Nah, ini ada penjelasannya di bawah ya. Aset atau harta yang dimiliki oleh badan usaha harus disadari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha. Jadi harta itu ya adalah harta yang harus disadari bahwa itu berasal dari pemilik, dititipkan di perusahaan atau di badan usaha untuk dikelola. Nah, di sini perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika diperlukan. Ya, jadi perusahaan istilahnya itu atau perusahaan badan usaha itu mengelola uang yang dititipkan oleh si pemilik. Ya. Nah, sewaktu-waktu harus bisa mengembalikan ya modal tersebut atau kekayaan tersebut ya. Jadi konsep persamaannya itu ya bahwa harta itu sama dengan modal pemilik atau aset sama dengan ekuitas pemilik. Nah, selanjutnya hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Di sini artinya hak atau aset atau kekayaan yang dititipkan pemilik kepada badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Nah, ini contoh di sini nih. Jadi penjelasan yang tadi itu diuraikan, dijabarkan lagi bahwa aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Ya,
atau kekayaan sama dengan kewajiban ditambah modal pemilik. Nah, di sini dijelaskan di bawahnya, kalian bisa lihat. Andaikan badan usaha perlu mendapat dana tambahan untuk memperkuat sumber daya yang ada dengan cara meminjam, maka bertambahlah aset perusahaan. Nah, di lain pihak, perusahaan itu mempunyai kewajiban kepada pemberi dana pinjaman. Jadi di satu sisi harta akan bertambah, modal bertambah. Nah, di satu sisi si perusahaan itu mempunyai kewajiban ya kepada siapa? Kepada yang memberikan pinjaman. Nah, pinjaman tersebut merupakan kewajiban yang harus dikembalikan oleh badan usaha. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, di sini masih di konsep persamaan dasar akuntansi. Pada tahap awal pencatatan akuntansi, hal pertama yang harus dipahami adalah pengelompokan akun. Pengelompokan akun. Apa itu akun? Nah, di sini nih, menurut Horgreen, akun itu dikelompokkan dalam 3 kategori yang luas sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, yaitu, nah ini akun tuh ada aktiva atau aset. Nah, adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Akun aktiva yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan, nah ini contohnya, ada kas, ada piutang usaha, ada wesel tagih, ada beban dibayar di muka, ada tanah, bangunan, ada juga peralatan, perabotan, dan ada juga yang disebut perkakas. Itu masuk kepada golongan aktiva atau aset atau kekayaan. Itu yang pertama. Selanjutnya, ini yang kedua, yang B, liabilitas. Dalam kurung kewajiban. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Akun-akun yang termasuk dalam akun liabilitas atau kewajiban adalah sebagai berikut. Ada utang usaha, ada wesel bayar, ada kewajiban aktual. Ya. Itu beberapa kewajiban. Nah, tadi ada aset, terus yang B-nya ada kewajiban atau liabilitas. Nah, yang ketiga adalah modal atau ekuitas pemilik. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan dalam kurung aset perusahaan. Nah, perusahaan perorangan atau persekutuan memiliki akun modal yang terpisah dan akun penarikan yang terpisah bagi setiap pemilik. Nah, ini modal atau ekuitas terdiri atas beberapa akun, yakni ada modal, ada penarikan atau praib, ada pendapatan, dan ada beban. Itu ya. Jadi sebelum dilanjutkan, Bapak sampaikan jadi ada yang disebut akun atau perkiraan atau formulir. Ya, ada akun aktiva, ada akun liabilitas, dan ada akun ekuitas. Ya, atau ada harta, ada kewajiban, dan ada modal. Itu yang disebut dengan akun ya. Nah, ini sebagai informasi, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan, selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu di mana aset yang satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain. Jadi harta di dalam persamaan dasar akuntansi ini, harta harus sama dengan kewajiban plus modal. Ya. Berapapun transaksinya itu pasti selalu ya, harta harus sama dengan kewajiban plus modal.
Nah, ini yang selanjutnya B, analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini dalam persamaan dasar akuntansi telah dibahas bahwa konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak dalam kurung kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain, ya. Nah, ini perlu diingat bahwa setiap terjadi transaksi usaha, hal tersebut akan mengaruhi dua jenis akun, bahkan bisa 3 atau lebih akun. Meski demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan modal atau ekuitas di pihak lain. Ya, sehingga yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama ada kewajiban, ada modal, itu harus sama dengan kekayaan atau aset, berapapun transaksinya. Ya. Nah, di analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi, ada beberapa jenis pencatatan dalam persamaan akuntansi, yaitu, nah ini Bapak yang masuk. Pertama, pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Ya. Kedua, ada pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Ada juga pencatatan pembayaran sewa. Nah, ada juga selanjutnya itu pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Ya. Ada juga pencatatan pembelian peralatan secara tunai. Ada pencatatan pembayaran gaji. Ya. Nah, selanjutnya ada pencatatan pembayaran utang. Nah, selanjutnya ada juga pencatatan penerimaan pendapatan per kas. Terus ada pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, ada juga pencatatan pelunasan piutang. Nah, ada juga pencatatan pengambilan atau ambilan proyek oleh pemilik. Ya. Nah, selain itu juga ada pencatatan penerimaan pendapatan secara tunai, ya, ada pencatatan pembayaran utang per kas. Ini yang harus kalian juga pahami, itu catatan, ya. Ada juga pencatatan hilangnya perlengkapan dari gedung, ya. Nah, selanjutnya ada pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun, ya. Nah, itu beberapa pencatatan